Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah. Kita memujinya, memohon pertolongan dan memohon ampun kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Miliknya lah segala kerajaan, pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, seorang nabi yang merupakan kekasih dan pilihannya. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, kepada keluarga dan sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikutinya sampai hari kiamat, hari yang tiada berguna harta dan anak-anak, kecuali siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Amma ba'd, faya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin, kaum mukminin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, aku wasiatkan kepada diriku dan kepada seluruh jamaah untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Sungguh amat beruntung mereka yang bertakwa kepadanya. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Allah Ta'ala berfirman dalam kitabnya yang mulia, dan dia adalah sebenar-benarnya pembicaraan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dan janganlah kalian mati kecuali berada di atas keislaman. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran kepada nabinya yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan penutup para nabi dan para rasul. Di dalamnya terdapat hidayah dan petunjuk yang akan membimbing umat kepada jalan kebenaran, yang akan mengeluarkan mereka dari lembah gelap gulita menuju cahaya terang benderang, dari gelapnya kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan dan kejahiliahan menuju kepada cahaya iman, Islam, sunnah dan ketaatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah adalah walinya orang-orang yang beriman, yang akan mengeluarkan mereka dari lembah gelap gulita menuju cahaya terang benderang. Maka barang siapa
yang berpegang teguh dengan cahaya ini, maka dia telah berpegang kepada hidayah Allah. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka dia akan tersesat kepada jalan yang jauh, jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kegelapan terkadang diartikan dengan kejahilan dan kebodohan, sementara cahaya diartikan dengan ilmu yang bermanfaat. Maka para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sudah sepantasnya bagi setiap muslim untuk mempelajari agamanya, untuk menuntut ilmu agama, yang mana mempelajari agama Allah bagi setiap muslim adalah suatu kewajiban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim. Apabila menuntut ilmu adalah kewajiban, maka meninggalkannya adalah suatu dosa. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu inilah yang akan memuliakan seseorang. Ilmu inilah yang akan mengangkat derajat seseorang. Ilmu inilah yang akan meninggikan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita menuntut ilmu, mempelajari agama Allah, maka itu merupakan jalan yang akan mengantarkan kita ke dalam surganya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqa ilal jannah." Barang siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia melangkahkan kakinya, yang dia menuntut ilmu, yang dia melangkahkan kakinya dalam rangka untuk mempelajari agama Allah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Ilmu merupakan kunci dari semua kebaikan, kunci dari semua amal kebaikan. Maka barang siapa yang menginginkan kebaikan, maka dia harus mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh kepada ilmu. Bahkan kebutuhan kita kepada ilmu melebihi kebutuhan kita terhadap makanan dan minuman. Sebab makanan dan minuman hanya kita perlukan 3 atau sampai 4 kali dalam sehari dan semalam. Sementara ilmu agama ini kita butuhkan pada setiap waktu dan saat. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan Allah akan angkat derajat orang-orang yang berilmu lebih lagi beberapa derajat, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila tidak ada keutamaan ilmu kecuali hanya ini saja, maka cukuplah hal tersebut menunjukkan akan kemuliaan dan keutamaan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala gandengkan persaksian para malaikat dengan persaksian Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ikut sertakan pula persaksiannya orang-orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qista la ilaha illa huwal azizul hakim." Allah bersyahadah, Allah bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Kemudian para malaikat juga mempersaksikannya, dan orang-orang yang berilmu turut mempersaksikannya bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang maha agung lagi maha perkasa. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini menunjukkan kemuliaan orang-orang yang menyandang ilmu agama. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama, orang-orang yang berilmu, merekalah pewarisnya para nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di dalam sabdanya, al ulama warathatul anbiya, para ulama adalah pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama, dan sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan mata uang dinar, tidak pula mata uang dirham. Innama warathul ilm, akan tetapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir, barang siapa yang mengambilnya, maka sungguh dia telah mengambil bahagian yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu inilah yang akan mengalir terus pahalanya bahkan sampai ketika kita meninggal dunia. Dia akan menjadi amal jariah selain sedekah yang kita sumbangkan semasa kita hidup di dunia ini. Rasulullah pernah menyatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, idza mata banu adam inqata'a anhu sa'iru amalihi illa min thalath, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Apabila anak cucu Adam meninggal dunia, maka terputus seluruh amalnya kecuali 3. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Manakala dia rajin bersedekah ketika dia hidup di dunia, maka amalnya akan terus mengalir sampai di kuburannya. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, maka ini pun akan terus mengalir pahalanya sampai di kuburan. Dan yang ketiga, au waladin salihin yad'ulah, dan anak soleh yang senantiasa mendoakan untuk kedua ibu dan bapaknya. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, inilah keutamaan ilmu, inilah kemuliaan ilmu. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam bahkan diperintahkan oleh Allah untuk meminta tambahan ilmu, dan tidak ada di dalam ayat Al-Qur'an perintah kepada Nabi untuk meminta tambahan apapun kecuali meminta tambahan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita suatu doa, yang doa ini Nabi SAW jadikan sebagai wiridnya setiap kali beliau selesai dari menjalankan salat subuh. Beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima, dan rezeki yang halal. Ini senantiasa diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali beliau selesai dari menjalankan ibadah subuh. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, demi Allah, kebaikan demi kebaikan yang akan didapatkan bagi orang-orang yang menuntut ilmu agama. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, seyogyanya seorang muslim untuk mengambil kesempatan di dalam mempelajari ilmu agama, hendaknya dia menyibukkan dirinya dengan ilmu agama, karena di sana ada kebaikan. Sementara mereka yang berpaling dari ilmu agama, maka Allah inginkan keburukan kepada orang tersebut. Dalam hadis Muawiyah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan padanya kebaikan, maka dia akan diberikan pemahaman di dalam urusan agama. Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al hitanu fi jawfil ma. Dan sesungguhnya kata Nabi, orang-orang yang berilmu akan dimintakan ampunan untuknya semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Bahkan ikan-ikan yang ada di lautan
turut memintakan ampun untuk orang-orang yang berilmu. Wa innal malaikata, dan sesungguhnya para malaikat, latabau ajnihataha ridwan bi talibil ilmi, dan sesungguhnya malaikat Allah akan menaungi dengan sayap-sayapnya karena ridhonya mereka kepada penuntut ilmu. Wa inna fadlal alim 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sairil kawakib, dan sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dari ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama di atas seluruh bintang-bintang yang ada. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk senang kepada ilmu agama, untuk senantiasa mempelajari ilmu agama, karena di dalamnya terdapat hidayah, di dalamnya terdapat petunjuk yang akan mengantarkan kita kepada jalan yang lurus, jalannya Allah Subhanahu wa taala, as-sirat al-mustaqim. Aqulu kama tasma'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Faya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, usikum wa nafsiya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin, kaum mukminin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ketahuilah sesungguhnya ilmu yang bermanfaat manakala ilmu tersebut membuahkan amalan. Ilmu tidak akan bermanfaat kalau tidak diamalkan. Ilmu tidak akan bermanfaat kalau hanya disembunyikan untuk pribadi sendiri. Ilmu nanti bermanfaat kalau ilmu kamu amalkan, kalau ilmu kamu dakwahkan, kamu tebarkan, kamu sampaikan kepada manusia. Maka itulah ilmu yang bermanfaat. Itulah ilmu yang senantiasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengusahakannya. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ilmu yang seperti inilah yang kelak akan membela kita nanti pada hari kiamat. Bukankah Rasulullah pernah menyatakan, Al-Quran hujjatun laka au alaika. Quran yang merupakan pedoman hidup kita, yang merupakan sumber ilmu. Quran itu akan menjadi hujjah yang membela kita, atau sebaliknya justru akan menjadi hujjah yang akan mencelakakan kita. Hujjah yang akan membela kita kalau kita baca Al-Quran, kita amalkan isi kandungan Quran itu. Tapi hujjah yang justru akan mencelakakan kita sekedar baca Al-Quran namun kita tidak mau mengamalkan isi kandungan Al-Quranul Karim. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ilmu yang bermanfaat akan membuahkan amalan. Ilmu yang bermanfaat akan membuahkan ketakwaan kepada Allah. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka niscaya Allah akan mengajari ilmu kepada kalian. Ingin menjadi hamba yang bertakwa, maka jalannya tempuh dengan jalur ilmu. Senang menghadiri majelis-majelis ilmu, senang mendengarkan nasihat-nasihat ilmu, sehingga dengan hal tersebut Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan hidayah dan keberkahan di dalam hidupnya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan dan menanamkan iman dan ketakwaan kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan. Innallaha amarakum bi amrin fabada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa sallatha bikum
عليكم أيها المؤمنون فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن كل الصحابة أجمعين وتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفور والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيم الصلاة